Udah balik, sholat itu wajib. Ada yang belum balik di sini? Jaki Abdul Jabbar udah balik belum antum? Hah? Dah, alhamdulillah. Abdul Rahim udah balik belum antum? Dah. Yang lainnya mana ini? Nggak ada wajahnya yang lainnya. Wilham, Daniel, Ihsan Maulana wajahnya nggak nampak-nampak. Nampak kan apa wajahnya? Kemana pemalu? Kita belajarnya sedikit aja, cuma berbicara paling Ustaz nanti sampaikan materinya 2 menit, 2 menit 3 menit aja. Materi kita pada hari ini yaitu senam lantai. Senam lantai artinya senam di lantai, ya kan, di lantai. Tapi senam lantai juga ada juga yang pakai alat dia sebenarnya, nggak di lantai tapi ada alatnya dia. Senam lantai itu banyak jenis-jenisnya, ya antum buka aja lah di Google kalau pengen tahu. Ya bisa juga, atau kayang, bagian dari ya guling depan, guling ke belakang. Guling depan, guling belakang itu bagian dari senam. Kayang, sikap lilin, handstand, kopstand, salto, ya, salto depan, salto belakang. Bisa, tapi di kolam renang, ada kolam renangnya baru bisa. Ya, saltonya di kolam renang, di bawahnya air baru berani. Di matras, udah nggak berani loh Ustaz, udah tua. Kalau dulu masih berani, sekarang udah enggak lah. Abdalul, sehat? Sehat. Antum udah balik, Abdalul? Udah balik. Apa tandanya antum udah balik? Apa tandanya antum udah balik? Hah? Oh, masya Allah. Pandit. Berarti, loh, kok masuk neraka-neraka? Masa kamu tanya? Gak boleh marah-marah. Bagus ya, masya Allah. Ya, berarti kalau udah balik harus sholat, puasa, wajib ya. Baru harus menahan marah juga bagian dari kewajiban kita ya, karena marah dari ini juga yang ngejek-ngejek kawan, nggak boleh ngejek-ngejek. Sabar Abdul ya, Abdul sabar ya. Semangat ya Abdul Jikro ya, semangat ya. Abdul Jikro. Semangat ya. Muhammad Raihan. Assalamualaikum. Antum kalau ditengok dari jauh gini kayak apa ya? Kayak udah kayak kepala sekolah. Tempat duduk antum itu masya Allah. Tempat duduk banyak kali itu apa? Main-mainan ya sebelah kiri apa? Buku apa? Mobil-mobilan tuh. Hah? Apa sebelah kiri antum tuh, buku ya? Sebelah kiri. Kiri ya, kiri. Sebelah kiri kursi. Yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak. Hah? Filter apa? Untuk apa? Untuk hias. Oh gitu. Coba. Oh masya Allah gitu. Sampai ketipu. Ada lagi. Oh gitu ya. Oh masya Allah. Keren ya. Dan buat gitu juga nanti kok bisa. Hah? Oh gitu ya. Iya masya Allah. Tuh ada pakai kacamata si Raka.
Dah, dengar lo, saya mau cerita tentang senam ya. Senam lantai merupakan, sebentar aja nih. Senam lantai merupakan satu bagian cabang olahraga yang diajarkan di sekolah di Indonesia ya. Mata pelajaran senam itu biasanya ada setiap periode pendidikan ada itu, mulai dari ustadz dulu sekolah pun ada pelajaran senam lantai dari SD, SMP, SMA. Kenapa ada senam Ustadz? Mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Kan gak enak senam. Ya menurut kita gak enak, tapi ada yang suka. Ada yang suka. Jadi olahraga senam itu adalah selain untuk kesehatan, tetapi juga untuk kepuasan batin, untuk kesenangan. Ya, sama dengan olahraga bola voli, olahraga tenis meja, sepak bola, futsal, semua itu selain kesehatan untuk senang juga. Untuk refresh, untuk mengeluarkan namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu keluar kalau kita senang atau bahagia. Ketika kita berolahraga, kita bahagia enggak? Bahagia ya, enggak? Ya, enggak ada orang misalkan main futsal sambil nangis kan, sambil nendang bola dia, stres dia, enggak ada. Kita kayak, pas kalah beda lah. Kalau kalah itu beda ya. Tapi kan Ustaz bilang pas bertandingnya pasti dia happy, senang. Ya. Kalaupun ada berantem, ya itu bukan tujuan olahraga, berarti nggak sportif mainnya. Nah, olahraga dengan sportif pasti senang. Ya, kalau nggak sportif pasti nggak senang, pasti berantem jadinya. Ya. Apa? Pilham, apa maksudnya kalau di kaki di kamera? THH juga nih. Tahap apa? Iya, masa kaki di kamera sama Ustad. Film. Wajah antum buat sini. Nanti Ustad coret nama antum dari apa ya? Dari roster ya. Pilham. Wajah antum. Mana wajah antum? Kok kaki di kamera? Maksudnya apa? Gigi antum kamera, gigi antum sini, cepat. Gigi antum kamera, cepat. Film. Kok nggak nampak mukanya? Lagi. Loh, nggak bisa. Jangan alasan. Dekatkan wajah antum, dekatkan, bukan kameranya yang di setel. Antum wajah antum dekatkan. Dah. Dekat lagi, jauh kali tuh. Dipegang aja. Hah? Loh. Dah blok ini bocah lagi. Tak dicetak. Kok pegel, mana pula pegel pegang handphone, pegel main game nggak pegel sampai 5 jam. Banyak alasan. Pegang dulu Pilham. Loh, nggak nampak wajah antum. Udah. Rapat dulu. Malu dia. Dah. Senyum lantum, senyum, ketawa lantum. Pilham. Ketawa lantum, ketawa. Kok kakinya dinampakkan? Malu. Oh, nggak sengaja. Ya, bilang lah kalau nggak sengaja. Abdul Jikal ganteng kali ya. Oke, dengar ya. Jadi itu tadi senam lantai ada di sekolah, dibuat untuk kesehatan dan untuk kesenangan batin atau memenuhi kepuasan tiap individu atau tiap orang ya. Karena ada orang yang suka olahraga senam, dia nggak suka olahraga futsal. Ada, dia suka salto. Ada teman Ustadz gitu, dia waktu kuliah dia senam, dia semangat, dia bisa misalkan ini dinding. Nah, ini dinding. Ya, misalnya ini dinding.
Dia lari, dipanjat dinding itu gini. Salto dia. Kayak di TV-TV itu, tahu kan? Nah, itu bagian dari senam itu, kan salto. Nah, dia pandai senam, bisa dia. Top, bisa salto dia. Dia bisa jalan pakai tangan. Ini tangannya misalkan, ini tangan. Dia bisa jalan pakai tangan dia, kakinya di atas. Bukan handstand lagi namanya itu kan. Jalan pakai tangan. Dia bisa seperti itu. Dia suka senam, tapi dia nggak suka futsal. Dia nggak suka olahraga bola voli, dia suka senam. Ada seperti itu. Makanya dari itu, dengar dulu nanti. Untuk biar adil di sekolah itu, di sekolah dibuat olahraga futsal, dibuat olahraga bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola voli, senam untuk kepuasan tiap-tiap individu ya. Selain kesehatan tadi ya. Karena kalau olahraga kita kan biar sehat, biar keluar keringat. Nah, karena kalau senam pun, kalau senam kita satu salto guling depan kita berkeringat juga kan. Nah, itu dari tujuan dari olahraga senam. Olahraga senam banyak lah. Antum searching aja di Google, Ustaz pun tidak hafal kali itu ya. Ada guling depan, guling belakang, kayang, sikap lilin, salto, segala macam lah ya, banyak ya. Itu jadi tujuan dari olahraga senam. Jadi jangan kok ada olahraga senam Ustaz di sekolah. Nggak bisa gitu, karena ada orang yang suka dengan olahraga senam selain kita. Sama juga, kenapa Ustaz ada matematika, ada fisika, pening anak di sekolah kok ada pelajaran kayak gitu. Nggak bisa, ada orang suka matematika, betul nggak? Ya kan? Nah, di sini kan banyak yang suka matematika. Meskipun nggak banyak pasti ada yang nggak suka, ada yang suka bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak suka pun harus dipelajari. Jangan nggak suka nggak dipelajari, ya. Namanya mau pintar, ya. Kalau antum pintarnya hanya main bola, nggak pintar menghitung, misalkan antum main bola ya kan, skornya 7-1, 7-1 yang mana angka 7? Nggak tahu angka 7. Antum tahu main bolanya aja, yang mana angka 7? Nggak tahu angka 7, gitu kan? Nggak tahu kita. Misalkan, ayo lomba gol, adu penalti. Iya, ya kan itu belajar juga kan, gara-gara belajar di SD, belajar angka-angka makanya tahu. Misalkan main bola voli, udah 24 sama, jus 2 ya, selisih poin 2. Lomba 26 ya, kan 24 sama, pasti jus 2 kan. Nah, itu nggak tahu antum, kayak mana selisih 2 ya, ditambah 2, bingung kalau nggak hitung matematika. Kalau nggak ada matematika yang nggak pandai, nggak bisa lah. Sampai sekarang masih banyak yang bingung ini ya kan. Kalau poin 24 sama, pasti masih ada yang nggak tahu kan. Nah, kalau misalkan main bola voli 24 sama poinnya, apa yang selanjutnya dilakukan? Hitung-hitungannya. Batu gunting kertas pula, mana batu gunting kertas? Batu gunting kertas. Apa Abdul Jikro? Oh, bola basket. Ya, bola basket. Ya. Oh gitu. Selisih 2 ya. Kalau udah 24 sama main bola voli, lomba 26, yang 26 dia duluan game. Nah, seperti itu. Kemudian harus bisa juga belajar bahasa Indonesia. Selain PJOK harus dipelajari ya. Karena apa? Bahasa Indonesia itu bagian dari membaca ya, bagian dari membaca. Kita kalau nggak pandai membaca, mana bisa kita berolahraga? Nanti nama timnya misalkan tim SMA Lunuha melawan tim SMK Negeri 1. Kita bertanding, tapi kita nggak tahu nama kawan-kawan kita siapa, nama tim kita siapa, karena kita nggak tahu baca. Kan bacaannya ada di baju kan, tulisannya. Nah, kalau nggak kita nggak tahu. Semua kan itu dari belajar membaca, dari belajar bahasa Indonesia juga. Kemudian biologi, ada hubungannya biologi nggak sama olahraga? Hah? Ada nggak hubungannya biologi sama olahraga? Nggak ada. Tentang makanan-makanan dipelajari di biologi nggak? Tentang makanan, pencernaan, itu ada dipelajari juga. Tapi itu biasanya kalau udah apa ya, SMA lah itu baru dipelajari tentang makan makanan juga.
Itu kita kalau olahraga nggak bisa bang, banyak makan cabai, anak-anak ustad. Coba antum makan cabai, banyak-banyak mau olahraga. Misalkan banyak makan antum 5 sendok makan cabai. Atau bececeran antum lagi lari, terkincit lah keluarnya itunya. Dipelajari juga itu, iya nggak sembarangan makan. Atau untuk minum es, mau main atau minum es satu dragon atau 1 kilo air es, udahlah sesak nampas lantum. Dipelajari juga semua dari ilmu gizi, ilmu pencernaan kan, itu dia. Kemudian, nah Ustaz mau bertanya ini ya, ini virus corona ini kan terjadi merupakan dari kehendak Allah, dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Takdir baik atau takdir buruk ini virus corona? Takdir buruk. Ada baik ada buruknya ya, betul, ada baik ada buruknya. Tapi kalau kita lihat lebih banyak buruknya ya. Sekolah terkendala ya, pekerjaan jadi sulit, kita pasien di rumah sakit makin banyak ya. Baiknya apa? Baiknya nggak sekolah. Nah, jadi takdir ini adalah takdir buruk, harus antum terima, harus terima dengan lapang dada, jangan mengeluh. Allah ciptakan takdir baik, takdir buruk itu suka-suka Allah. Mau Allah ciptakan kita panjang umur, mau Allah ciptakan kita pendek umurnya, mau Allah ciptakan kita dapat orang tua yang baik, orang tua yang buruk, orang tua yang pemarah, orang tua yang ramah, orang tua yang pelit, orang tua yang baik, dermawan. Allah semuanya ciptakan itu ya. Kita nggak mampu menolak dari takdir Allah. Allah mau menciptakan kita wajahnya ganteng, Allah menciptakan wajah kita tidak ganteng, tapi semua itu sama saja di mata Allah. Allah nggak melihat itu ya. Allah melihat amal ibadahnya. Allah mau menciptakan kita nanti jadi orang sukses, mau menciptakan kita orang sederhana, mau menciptakan kita orang miskin, itu Allah yang menentukan. Kita hanya bisa berikhtiar. Macam inilah kita sudah berikhtiar untuk buat PSBB ya kan, jaga protokol kesehatan. Tapi kalau Allah masih belum cabut virus corona ya nggak hilang-hilang. Suka-suka Allah ya kan. Antum juga, antum kan nggak bisa milih waktu lahir. Ya Allah, aku lahirkan dari dari ibu presiden, kenapa lahirkan anak dari apa orang kerajaan, kan nggak milih, nggak bisa milih kita kan. Antum lahir dari ibu antum, dari keluarga antum, udah Allah yang menetapkan itu, nggak bisa milih kita. Nggak bisa kita milih. Allah lahirkanlah anak di keluarga orang kaya raya yang punya mobil 5, punya rumah 10, nggak bisa. Allah sudah menentukan. Jadi harus diterima ya. Harus diterima ya. Jadi jangan mengeluh, harus terima. Kenapa? Kok jangan saya mengeluh gini, hidup ini kok kayak gini ya, nggak enak hidup ini. Maunya minggat dari rumah aja lah, nggak enak belajar, nggak enak gini, nggak enak di rumah saya, nggak boleh kayak gitu. Terima. Makanya caranya gimana? Harus dipelajari ilmu agama biar nggak down, nggak stres. Nah, Ustaz yakin di rumah ini semua ini punya masalah, betul nggak? Nah, karena nampak muka-mukanya muka bermasalah semua ini. Sama, Ustaz pun banyak masalah. Ustaz banyak masalah, tapi ya kita ya dihadapi aja, biar nggak stres dengan masalah hidup. Nah, Ustaz nggak membongkar masalah hidup antum apa, tapi pasti ada masalah hidup antum. Udah, lihat di bawah kita, ada masalah besar, lihat yang di bawah kita. Oh, ada yang masalah besar. Misalkan masalah antum, contohnya kecelakaan, kaki antum terkilir lah, nggak usah patah. Udah lihat, ada orang yang nggak punya kaki, tetap happy aja dia. Ya kan? Antum kehilangan duit 1 juta atau kehilangan handphone, lihat orang ada yang rumahnya kebakaran. Ya kan? Masih hidup sampai sekarang. Ya gitu aja, jangan lihat ke atas kalau lagi stres. Kalau antum lihat ke atas, misalkan antum kehilangan duit 1 juta, tapi antum lihat orang-orang kaya, wih enak kali orang ini ya, kaya-kaya, kok nggak orang ini aja uang yang hilang, kok uangku yang hilang, ya kan? Ya stres lah kita.
Stres kita kayak gitu, makanya jangan lihat ke atas, lihat ke bawah kalau lagi stres. Ini kok kayak gini lah daring belajar ini, membosankan pun belajar ini kayak gini-gini aja. Ah, bosan awak kayak gini-gini aja belajar, nggak enak sekolah. Jangan lihat ke nengok ke atas. Antum kalau nengok ke atas, enak kali orang ini ya. Tamat SD, tamat SMP pun jadi orang kaya. Nggak belajar pun jadi orang kaya, enak kali orang ini, tinggal makan tidur. Ya jangan gitulah. Lihat yang ke bawah, yang ngemis-ngemis, yang nggak bisa sekolah, ya kan, yang makan 1 hari sekali. Nah itu lihatnya ke situ biar nggak stres. Nah jadi rukun iman yang keenam, qada dan qadar, itu Allah terapkan sekarang ini. Qada dan qadar tahu kan, takdir buruk dan takdir. Nah ini merupakan takdir buruk yang Allah ciptakan, jadi kita harus terima. Ya bagian dari rukun iman yang keenam. Ustadz mau nanya dulu sama Pilham, mana Pilham? Pilham, mana antum, wajah antum ini? Mana dia? Pilham, wajah antum nampak kan? Wajah antum nampak kan Pilham? Ya, rukun iman. Yang pertama iman kepada? Ya, Masya Allah. 2. Iya, bagus Allah. Iman kepada Allah, ya bagus. 2. Betul. Yang kedua? Pilham kok berondok, kok ngumpet. Kedua? Ya, bisa, udahlah. Ketiga? Rasul Nabi sama itu. Ya, terus 3 lagi. Ayo. Ya, belajar ya. Minggu depan saya tanya lagi Pilham ya. Terakhir nih. Terakhir si Rafa Azza. Yuk coba sebutkan rukun iman ada 6. Pertama. Ya, 2. Ya, 3. Ya. Yuk, bagus. Ya. Masya Allah. Ya, Nahlan, rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar. Ya, yuk. Mau kemana antum? Ya udah. Ini ada kawan kita 2 orang di sini nih, di belakang Ustadz. Dia belajarnya live. Nah, takut ditanya dia keluar dia. Iya, antum terkencing takut ditanyai. Ya, anak-anak Ustadz. Panggilkan Ustadz apa? Udah habis nih. Jadi itu adalah, dengar dulu. Antum harus pelajari betul-betul itu apa tauhid ya. Tauhid tentang keimanan, macam Ustadz bilang tadi. Itu kalau antum nggak hafal, nggak paham dengan kode takdir Allah ini ya. Zaman sekarang ini antum bisa stres ya, apalagi antum kan masih labil. Ya. Masih labil. Macam ini Allah sudah banyak mendatangkan bala sama kita, bala virus corona, bala apalagi banjir ya kemarin ya. Banjir. Makanya antum harus siap dari sekarang. Kedepannya itu coba-cobaan atau ujian sama antum itu akan silih berganti datang. Ya. Makin antum SMA, makin antum nanti berkeluarga, ujian hidup makin datang. Jadi harus dibentengi ya, atau disikapi dengan keimanan. Ya, anak-anak Ustadz, paham ya? Paham. Jikro, paham kan? Iya, Jikro cita-citanya jadi apa nanti? Hah? Dengar dulu, jadi apa? Jadi dosen. Oh, dosen bahasa Inggris. Masya Allah. Iya. Usah doain lah ya. Semangat ya, Jikro ya. Ya udah.
Sampai di sini saja ya kita ya materinya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.